Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejawat sekalian dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Ya, hari ini kita kembali akan bahas seputar perapotekan, yang mana hari ini, pada kesempatan ini, saya akan sharing kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan persyaratan perizinan apotik di Online Single Submission OSS RBA, yang mana izin ini harus dilakukan oleh apoteker atau investor sebagai pemilik sarana apotik untuk memperoleh surat izin pendirian apotik. Nah, dengan catatan teman-teman apoteker atau investor dalam hal ini telah memiliki akun OSS RBA, maka langkah selanjutnya adalah tentu melengkapi segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk perizinan apotik tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi video ini menjadi beberapa step, beberapa bagian, supaya saya bisa menjelaskan lebih detail ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, perizinan apotik terbagi menjadi beberapa komponen di dalam OSS RBA. Yang pertama adalah aspek administrasi, yang kedua adalah lokasi, yang ketiga adalah bangunan, yang keempat adalah sarana dan prasarana peralatan, dan yang terakhir adalah komponen sumber daya manusia atau SDM. Nah, jadi ada 5 komponen yang nanti perlu teman-teman siapkan dokumen-dokumen pendukungnya untuk memperoleh perizinan apotik. Oke ya. Baik, saya akan fokus kepada satu aspek yang pertama, yaitu adalah administrasi. Oke, teman-teman sekalian, pada kelengkapan administrasi yang perlu kita perhatikan adalah administrasi ini terdiri dari izin untuk apotik yang baru. Artinya apotik itu belum pernah didirikan sebelumnya oleh apoteker atau pemilik sarana apotik. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman sekalian melakukan perpanjangan izin apotik. Dengan kata lain, apotik ini pernah berdiri sebelumnya. Misalnya sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kemudian teman-teman pengen memperpanjang izin apotik tersebut. Nah, jadi ada kemungkinan itu. Dan juga bagi teman-teman misalnya yang berubah tempat ya, berubah alamat, berubah lokasi, perubahan kepemilikan dan sebagainya, sehingga dia harus berubah, maka juga ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Oke ya, di antaranya secara umum administrasi itu kalau di tempat kami ya, ini bisa digarisbawahi teman-teman semuanya, ini saya bicaranya adalah di tempat kami, di daerah di mana saya tinggal. Dan bisa jadi perbedaan-perbedaan itu muncul sesuai daerah masing-masing. Karena kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya hanya ada pada daerah tertentu. Nah, itu perlu dipahami. Bisa jadi apa yang saya jelaskan ini berbeda dengan apa yang akan teman-teman temui di tempat teman-teman masing-masing. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan yang namanya surat permohonan pelaku usaha, baik apoteker atau pemilik sarana apotik, dalam hal ini pimpinan PT, SIPI, yayasan atau koperasi. Nah, sejauh yang kami tahu saat ini adalah di mana apotek itu dimiliki oleh apoteker, maka disebut dengan pemilik perseorangan. Nah, di mana apotek itu dimiliki oleh non apoteker, ya pemiliknya misalnya dari tenaga kesehatan lain atau bahkan yang non kesehatan yang kemudian bekerja sama dengan apoteker, maka di situ harus membuat yang namanya PT, perseroan terbatas, dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk koperasi. Yang mana cara pendiriannya bisa teman-teman telusuri lebih lanjut, bisa berkonsultasi misalnya dengan notaris gitu ya, untuk pendirian. Nah, kita perlu menyiapkan yang namanya surat permohonan pelaku usaha, baik apoteker maupun pimpinan dari perusahaan tadi, yang tujuannya kepada kepala PTSP ya, untuk mendapatkan izin apotik.
Nah, ini baik apotek baru, apotek perpanjangan, apotek perubahan, itu semuanya wajib melampirkan dokumen ini. Kemudian yang kedua, surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris jika notaris ini jika pakai NIB badan usaha ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika apotek itu miliknya non apoteker atau bukan milik apoteker, maka harus ada perjanjian kerjasama dengan apoteker. Nah, ini berlaku untuk apotek yang izinnya baru atau juga perubahan. Nah, bagi apotek yang perpanjangan ini tidak perlu lagi. Karena apa? Karena kita bisa pakai surat perjanjian kerjasama sebelumnya. Dengan catatan, nah ini ada catatannya teman-teman sekalian, bahwa tidak ada masa berlaku dari surat perjanjian kerjasama tadi. Nah, misalnya masa berlakunya 5 tahun dan itu sudah habis pada saat teman-teman melakukan perpanjangan, maka surat perjanjian kerjasama antara apoteker dan notaris tadi tentunya harus diperbaharui. Nah, maka juga harus dilampirkan lagi di situ ya. Tapi ketika itu sudah menggunakan yang lama dan masa berlakunya masih panjang, itu teman-teman masih bisa pakai yang ada. Oke ya. Kemudian dokumen SPPL. Ini terkait dengan lingkungan hidup ya. Nah, cukup kita ambil dari sistemnya OSS, itu bisa di-download, kemudian itu sudah ada tanda tangan berbarcode di sana, itu tinggal nanti kita gabungkan dengan file-file yang lain ya. Nah, itu baik izin baru, izin perpanjangan, izin perubahan, teman-teman nanti akan memiliki yang namanya dokumen SPPL. Kemudian yang keempat adalah seluruh dokumen yang mengalami perubahan kalau ada. Misalnya perubahan alamat ya, perubahan kepemilikan, perubahan-perubahan lainnya, itu bisa dimasukkan khususnya untuk izin yang perubahan. Kemudian yang kelima adalah dokumen izin yang masih berlaku. Ini berlaku untuk yang perpanjangan dan perubahan. Izin yang masih berlaku ini maksudnya adalah surat izin apotek lama, itu di-scan kemudian nanti digabungkan dengan file administrasi ini. Kemudian yang keenam adalah self-assessment penyelenggaraan apotek melalui Simona. Ya, dalam bentuk nanti screenshot. Biasanya di sini adalah menggunakan screenshot kita telah melakukan self-assessment tahunan Simona. Ya, diantaranya dalam kita melaksanakan atau menyelenggarakan apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian apotek di rumah sakit pada aspek pelayanan farmasi klinik dan aspek manajemen farmasi atau pengelolaan farmasi. Nah, nanti apoteker tentu sudah paham bahwa kita wajib mengisi Simona, self-assessment tahunan, dan juga kegiatan bulanan apoteker. Yang mana ini Simona atau screenshot Simona ini dibutuhkan untuk perpanjangan dan perubahan izin apotek. Nah, khusus untuk apotek baru karena belum ada aktivitas sebelumnya, maka izin apotek baru tidak perlu melampirkan Simona. Oke, clear ya? Berikutnya teman-teman, yang ketujuh adalah pelaporan terakhir kita melaporkan SIPNAP, yaitu pelaporan narkotika dan psikotropika pada sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropika. Ini diperuntukkan juga untuk apotek yang dia merupakan apotek yang memperpanjang izin. Begitu juga untuk apotek yang merubah izin ya. Nah, bagaimana untuk apotek yang baru? Tentu tidak ada kegiatan pelaporan narkotika dan psikotropika riwayat sebelumnya. Jadi kita tidak perlu melampirkan screenshot laporan ini bagi apotek yang baru berdiri. Kemudian yang kedelapan adalah surat pernyataan komitmen untuk melakukan registrasi pada SIPNAP. Nah, sebagai pengganti pelaporan SIPNAP tadi, pada izin apotek yang baru, maka teman-teman perlu membuat surat pernyataan komitmen bahwa nanti akan register sebagai apotek yang terlapor atau melaporkan SIPNAP tadi. Nah, nanti dibuat semacam surat pernyataan yang tentunya bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh apoteker. Itu ya. Nah, bagaimana untuk apotek perpanjangan dan perubahan dengan asumsi bahwa SIPNAP ini sudah pernah diregister, sudah pernah dibuat, maka teman-teman yang melakukan perpanjangan izin dan perubahan izin itu tidak perlu lagi melaporkan atau mengirimkan surat pernyataan registrasi SIPNAP. Nah, kemudian yang terakhir, ini berlaku di tempat kami adalah bukti pembayaran PAT. Ya, ini pajak daerah ya, jika ada. Nah, ini sifatnya adalah opsional, baik izin baru, perpanjangan maupun izin perubahan. Oke, teman-teman, berdasarkan apa yang saya uraikan di sini, ada 9 syarat
di antara 9 syarat tadi, ada 6 syarat yang diperuntukkan untuk apotek yang sifatnya perpanjangan izin. Nah, untuk apotek yang sifatnya adalah izin baru cukup melengkapi 4 persyaratan di antara 9 tadi. Ya, 4 atau 5. Kalau mau menambahkan PAD tadi menjadi 5 persyaratan. Oke. Itu komponen administrasi yang kita harus lengkapi, di mana komponen administrasi ini dijadikan satu file PDF. Jadi dibuat urutan, nomor satunya permohonan pelaku usaha, surat perjanjian kerjasama, ya, kemudian dokumen SPPL dan seterusnya. Itu nanti dijadikan satu PDF, kemudian diupload di sistemnya OSS RBA. Nah, jadi gitu teman-teman caranya untuk memenuhi administrasi dari izin apotek untuk memperoleh surat izin apotek. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama Pak izin apotek ini nanti akan diperoleh, ya? Ya tentunya tergantung kita sebagai pengusul izin, ya. Kalau kita cepat, ya nanti prosesnya akan cepat juga. Yang tentunya setelah ini nanti ada administrasi lebih lanjut, ada visitasi, kemudian ada penilaian, ya, kelayakannya, kemudian nanti baru memperoleh izin. Nah, yang mana izinnya nih? Nanti teman-teman akan peroleh di OSS RBA. Jadi kita tidak dapat dalam bentuk fisik, tapi kita dalam bentuk elektronik. Yang mana izin apotek nanti teman-teman bisa download dari sistem OSS tadi. Nah, kemudian pemberlakuan izin surat izin apotek adalah seperti juga surat izin praktek apoteker, yaitu berlakunya 5 tahun terhitung tanggal tanda tangan izin apotek tersebut. Nah, nanti akan dihitung selama 5 tahun, kemudian tentunya setelah 5 tahun, 6 bulan sebelum habis masa berlaku izin, teman-teman sudah menyiapkan untuk perpanjangan izin lagi untuk 5 tahun ke depannya. Ya, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman apoteker baru yang mau pengen mendirikan apotek atau mau memperpanjang izin apotek. Buat teman-teman yang masih bingung, ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, silahkan masuk ke kolom komentar, berikan pertanyaan, ya. Bagi yang tertarik dengan video ini, silahkan di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sejawat apoteker lainnya. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.